Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku. Tujuannya untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files, karya Dr. Abdul Munim Idris SPF. Copyright Dr. Abdul Munim Idris SPF 2013. All right reserved, hak cipta dilindungi undang-undang. Penyunting Ida Wajdi, penyelaras aksara Nurjaman, penata aksara Hudots Dedi, desain sampul @platipo. Diterbitkan oleh penerbit Naura Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1, Juni 2022. Dr. Abdul Munim Idris SPF adalah seorang pakar forensik terkemuka Indonesia. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab terbaru yang berjudul Misteri Kasus Semanggi. Apakah dokter sudah mengetahui bahwa dalam waktu dekat kita akan kedatangan tamu dari FBI? Pertanyaan tersebut terlontar dari seorang penyidik berkaitan dengan akan digelarnya persidangan kasus tewasnya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Dalam rangka apa mereka jauh-jauh datang ke Jakarta? Apakah mereka akan memberikan semacam pelatihan? Saya balik bertanya kepada penyidik tersebut. Mereka ingin belajar dari kita. Agen FBI tersebut kagum dengan cara kerja penyidik di sini, yang dalam waktu sangat singkat sanggup membuat kasus kematian keempat mahasiswa yang tertembak sewaktu berunjuk rasa segera akan disidangkan. Jawab penyidik. Dengan senyum di kolom, penyidik tadi melanjutkan ceritanya. Kasus pembunuhan atas JF Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang terjadi sewaktu masih ada perang dingin puluhan tahun lalu, sampai sekarang masih belum terpecahkan dengan tuntas. Sedangkan di Jakarta, penyidik hanya butuh waktu hitungan minggu untuk menggelar kasus tewasnya keempat mahasiswa tersebut di pengadilan. Apa itu bukan hal yang hebat? Si penyidik melanjutkan komentarnya. Sungguh keterlaluan, pikir saya. Dalam situasi yang serba tak menentu seperti saat itu, ada saja orang yang membuat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Akan tetapi, setelah saya renungkan, lelucon yang dilontarkan oleh penyidik itu ada benarnya, yaitu untuk membuat jelas kasus Trisakti dan kasus Semanggi tidaklah semudah dan sesederhana seperti anggapan yang berkembang di tengah masyarakat. Kasus pembunuhan menggunakan senjata api apabila kasusnya kriminal murni memang tidak sulit. Akan tetapi, kasus akan berbeda apabila korban yang tewas tertembak tersebut bukan merupakan kasus kriminal murni, seperti pada kasus tewasnya sejumlah pengunjuk rasa. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, umumnya dalam hal bagaimana menyeret si penembak dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam pembuktian pengadilan hanya akan menghasilkan sikap sinis terhadap jalannya persidangan. Bila dalam persidangan tersebut ada kaitannya atau diduga melibatkan aparat, tak terkecuali penyidik dari kepolisian atau penyidik dari POM ABRI, dalam kurung sekarang POM TNI, yang dalam awal era reformasi posisinya kurang menguntungkan. Berbicara tentang upaya pembuktian kasus penembakan, khususnya yang menelan korban jiwa, adalah tidak cukup dengan hanya mengandalkan visum et repertum atau VR dari dokter forensik yang kebetulan melakukan pemeriksaan pada korban, mengingat pengetahuan serta pemahaman tentang balistik sangat terbatas. Meskipun dokter forensik dalam VR yang diterbitkannya dapat memberikan kejelasan yang dibutuhkan dalam proses peradilan, seperti bahwa memang benar yang menyebabkan kematian korban adalah akibat dari luka tembak, arah datang atau masuknya peluru ke tubuh korban, besarnya sudut masuk anak peluru, jarak tembak atau apakah korban ditembak dari jarak sangat dekat, jauh, atau luka tembak tempel, diameter peluru yang bersarang dalam tubuh korban, jenis senjata yang dipakai, serta perkiraan posisi korban terhadap pelaku sewaktu terjadi penembakan yang merenggut nyawa korban. Dokter forensik sebenarnya hanya menjelaskan sebagian saja dari ilmu balistik atau terminal balistik yang cakup dampak yang terjadi
sebagai akibat dari interaksi proyektil dengan tubuh korban penembakan. Hal yang lebih disayangkan lagi adalah kebanyakan dari mereka yang merasa berkepentingan untuk mengungkap kasus tersebut menjadi lupa atau tidak tahu akan hal yang mendasar, yakni proses penegakan hukum dan keadilan yang merupakan upaya ilmiah, bukan sekedar common sense dan scientific belaka. Mereka yang tidak tahu pura-pura tidak tahu atau menguasai permasalahan dengan baik, dengan gampang dan dengan suara lantang berkesimpulan bahwa aparat tidak becus, tidak profesional atau bahkan menyengaja atau merekayasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka itu banyak yang berpredikat sarjana. Kesulitan di dalam pengungkapan kasus penembakan terhadap para pengunjuk rasa akan semakin bertambah apabila amunisi yang dipakai untuk memberondong para pengunjuk rasa tersebut merupakan amunisi khusus yang didesain untuk tujuan-tujuan yang khusus pula. Berarti waktu yang dibutuhkan penyidik untuk dapat mengungkapkan kasus akan dapat menjadi tak terbatas atau tidak dapat diungkapkan kasusnya. Jadi, tidaklah bijaksana apabila dalam kasus-kasus seperti itu kita langsung memvonis bahwa penyidik tidak becus, tidak profesional, atau melakukan rekayasa. Sekadar gambaran, berikut ini adalah sebagian dari amunisi yang didesain khusus dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Super Fel Ammunition, variasi dari amunisi untuk senjata api kaliber 38. Pelurunya lebih ringan. Sebagian dibungkus jaket, berkecepatan tinggi, high velocity. Desain peluru ini dua macam, yaitu a flat nose, soft point, and hollow point. Apabila pada umumnya kaliber 38 special standard, velositasnya hanya 855 kaki per menit, peluru Super Fel Ammunition berkecepatan 1370 kaki per menit. Dapat dibayangkan bahwa dari senjata api yang sama dengan amunisi beda, walaupun lubang masuknya sama besar, kerusakan organ dalam akan lebih dahsyat disebabkan oleh senjata api dengan peluru yang mempergunakan Super Fel Ammunition. Di sini jelas peran dokter forensik yang melakukan pemeriksaan korban berdasarkan kelainan atau derajat kerusakan yang berbeda bisa memberi arahan senjata atau amunisi yang harus dicari penyidik. KTW Ammunition, peluru untuk senjata api laras panjang yang terdiri dari logam campuran yang dibalut teflon. Dengan jaket logam yang menutupi separuh dari anak peluru, dapat menutupi laras serta alurnya. Desain seperti ini memungkinkan terpisahnya jaket sehingga berdampak pada upaya penyidik dalam menelusuri senjata yang dijadikan benda bukti karena jaket yang beralur dan terpisah itu tidak dapat ditemukan. Frangible bullets. Peluru untuk senjata kaliber 22 ini dibuat dari serbuk timah atau besi, sehingga ketika mengenai tubuh korban, peluru tersebut akan buyar. Dalam kasus ini, pemeriksaan dengan sinar X dapat membantu untuk mengetahui adanya penyebaran dalam tubuh korban. Keadaan tersebut tidak menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi senjata yang menewaskan korban. Quick Shock Ammunition, desainnya sedemikian rupa. Bagian depan proyektilnya berlubang seperti jenis hollow point, sedangkan bagian basisnya terbagi 3 bagian. Desain seperti ini dapat menjelaskan mengapa dalam tubuh korban peluru pecah menjadi 3 bagian dan biasanya tidak memantul kemana-mana serta tidak tembus, sehingga si penembak tidak perlu khawatir tembakannya akan mengenai orang yang berada di belakang korban yang bukan target sasarannya. Selain dibutuhkan VR dokter forensik, yang diharapkan dapat melaporkan temuannya dengan baik dan jelas untuk menunjang keberhasilan di dalam pengungkapan kasus seperti tragedi Trisakti dan Semanggi. Penyidik perlu mengetahui perihal interior ballistics dan exterior ballistics. Apabila yang pertama berkaitan dengan desain peluru secara keseluruhan, karakteristik dari mesu atau propelan yang digunakan juga berkaitan dengan proyektil serta laras senjata. Maka yang kedua berhubungan dengan pelbagai elemen atau faktor yang berperan sewaktu anak peluru keluar meninggalkan moncong laras senjata. Faktor kecepatan, berat, bentuk, serta kecepatan rotasi dari proyektil dan tekanan, udara serta elemen gravitasi merupakan bagian dari exterior ballistics. Untuk itu penyidik harus atau perlu mendapat bantuan dari para ahlinya.
Dari uraian sekilas di atas, diharapkan masyarakat awam dan khususnya mereka yang berkepentingan dalam membuat kasus Semanggi dan Trisakti menjadi jelas dan terang, menyadari bahwa upaya penyidik untuk dapat menyeret pelaku penembakan yang menewaskan sejumlah mahasiswa pada kedua tragedi tersebut bukanlah perkara yang gampang. Dibutuhkan pengetahuan, ketelitian yang tinggi, banyak waktu yang tersita, dan ketekunan dari penyidik. Maka sekali lagi perlu diingat bahwa tidaklah bijaksana apabila ada pihak-pihak yang dengan terburu-buru menjatuhkan vonis bahwa penyidik tidak becus, tidak profesional atau bekerja setengah hati. Akan lebih bijak bila masyarakat memberi waktu yang cukup dan suasana yang tenang agar penyidik dapat menjalankan tugas dan memberi kepuasan kepada semua pihak dengan selalu berpijak pada prinsip pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saksi ahli memberikan penilaian atau penghargaan tentang hasil akhir dan bukan proses dari suatu peristiwa tindak pidana. Berbeda dengan saksi mata yang melihat proses terjadinya tindak pidana. Dalam kasus Semanggi, kedua, jatuh 5 korban tewas tertembak. Satu diantaranya Yun Hap, mahasiswa UI, seorang peneliti senior dari lembaga yang ternama memberikan pernyataan. Saya bersedia menjadi saksi mata atas kebrutalan aparat. Ternyata beliau memberikan kesaksian sebagai berikut. Saya melihat tubuh Yun Hap terbujur kaku di RS Jakarta. Itu sih melayat, Pak. Sekarang kita masuk ke bab dengan judul Kejanggalan Kematian Marsina. Salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial yang penulis tangani adalah kasus Marsina, aktivis buruh PT Catur Putra Surya atau CPS yang terjadi pada September 1993. Penulis terlibat pada persidangan kasus tersebut pada tahun 1994 di Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti dimaklumi, kala itu Marsina menjadi ikon gerakan buruh yang berpengaruh luas dalam penuntutan peningkatan hak-hak kaum buruh sehingga kematiannya dikaitkan dengan adanya konspirasi untuk membendung arus gerakan ini. Diam-diam, sebagian analisis menduga keras adanya keterlibatan oknum TNI AD yang tak tersentuh hukum. Tentunya, analisis ini tak pernah muncul ke permukaan. Awalnya, penulis menerima telepon dari seorang pengacara, Trimulya D. Suryadi di Surabaya, yang bertanya akan kesediaan penulis menjadi saksi ahli yang meringankan demi kepentingan kliennya, Judi Susanto, pimpinan PT CPS yang dianggap dalang kematian Marsina. Bagi penulis, karena ini adalah tuntutan profesi, penulis pun menyanggupi. Beberapa hari kemudian, Trimulya datang membawa berkas yang dibutuhkan, termasuk 2 keterangan visum et repertum atau VR dari RSUD Nganjuk dan instalasi kedokteran kehakiman RSUD Dr. Sutomo. Kesediaan penulis untuk menjadi saksi ahli yang meringankan kala itu menjadi kontroversi di antara kolega penulis sendiri. Bagaimana tidak, pada saat itu rezim Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya, membuat sejumlah teman saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Kamu gila, nekat melawan arus, hati-hati nyawa bisa melayang, kata seorang rekan ketika saya menyanggupi untuk menjadi saksi ahli demi kepentingan terdakwa. Keberanian saya tentunya tak semata keberanian konyol. Hak terdakwa untuk mengambil saksi yang menguntungkan dijamin undang-undang yaitu pasal 65 KUHP. Menurut pasal ini, tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Malam sebelum persidangan, saya dan penasihat hukum Judi Susanto di Surabaya membahas kasus dan mengatur strategi untuk persidangan esok hari. Pekerjaan dan tugas penulis banyak dibantu oleh Trimulya secara jeli karena banyak terdapat kejanggalan antara saksi dan temuan dokter yang membuat VR. Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain, VR dari RSUD Nganjuk sangat sederhana karena hanya 1 halaman. Meskipun terhadap tubuh Marsina telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat, tetapi tidak dijumpai laporan perihal keadaan kepala, leher, dan dada korban. Tulang panggul bagian depan hancur, tapi dalam VR kedua disebutkan tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan tengah patah sampai terpisah dari kelangkang kanan patah seluruhnya. Labia
minora kiri robek dan terdapat serpihan tulang. Pendarahan sebanyak 1000 mm dalam rongga perut, memar kandung kencing, dan memar pada usus bagian bawah. Kejanggalan paling mencolok dari VR yang pertama terlihat dalam kesimpulan yang dibuat, yaitu korban meninggal dunia akibat perdarahan dalam rongga perut. Padahal menurut penulis, kejelasan yang seharusnya diutarakan pembuat VR adalah penyebab kematian, tusukan, tembakan, cekikan, bukan mekanisme kematian pendarahan mati lemas. Karena mekanisme kematian pendarahan tidak bisa memberi petunjuk perihal alat atau benda yang menyebabkan korban, yaitu Marsinah, tewas. Ketika diwawancara dalam bahasa lisan, saya ungkapkan langsung analisis di atas sebagai berikut. Pada zaman kuat-kuatnya tentara, saya dipanggil. Dok, mau jadi saksi ahli yang meringankan enggak? Saya bilang, boleh. Teman-teman di kantor bilang, kamu gila, melawan arus. Pulang tinggal nama ntar. Dalam hati saya bilang, urusan mati urusan yang di atas. Pas kesana, memang penjagaan ekstra ketat. Bayangkan, dari 9 terdakwa, 8 sudah divonis. Tinggal seorang lagi. Menurut bukti-bukti di persidangan, Marsinah diikat di dalam kamar majikannya, Budi Susanto. Kemudian, oleh 3 orang, alat kelaminnya disodok. Saya baca visumnya. Di genitalnya bersih. Di daerah genitalnya cuma ada 1 luka. Di bagian dalamnya luka hanya 3 cm. Lalu saya tanya, mana barang buktinya? Wah, balok. Mestinya carinya yang lebih kecil sedikit dong. Di visum itu juga ditulis sebab kematiannya pendarahan itu mekanisme kematian. Sebab mati ditusuk, ditembak, dicekik. Mekanisme matinya bisa pendarahan, lemas, shock. Hakimnya bilang, dari dulu di situ begitu dokter. Saya jelaskan, nih Pak Hakim, orang TBC, batuk-batuk darah lalu mati. Laporannya bukan pendarahan, tetapi TBC kan? Kemudian tetanus, kejang-kejang. Laporannya tetanus kan? Sama aja. Dalam persidangan sebelumnya, terbukti bahwa terdapat 3 orang yang menusuk kemaluan korban dalam waktu yang berbeda. Tapi dalam VR hanya ditemukan 1 luka, yaitu luka pada labia minora. Hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila alat yang dipakai menusuk kemaluan korban tidak dicabut, tapi menempel. Logikanya, kalau ada 3 pelaku penusukan kemaluan korban, luka pada korban harusnya lebih dari 1. Kejanggalan makin jelas ketika barang bukti yang dipakai menusuk kemaluan korban ternyata lebih besar dari ukuran luka yang terdapat di tubuh korban. VR kedua yang dibuat sekitar 6 bulan kemudian juga tidak dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan. Disebutkan dalam VR kedua itu ditemukan resapan darah di daerah belakang pelipis kanan sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan patah tulang kemaluan, tulang usus kanan, dan tulang kelangkang sebagai akibat kekerasan dengan benda tumpul. Kelaziman dalam pembuatan kesimpulan VR yang dicantumkan adalah jenis kekerasannya, bukan bendanya. Kapak jelas termasuk benda tajam. Tapi jika seorang dipukul dengan bagian punggung atau belakang kapak, cedera yang ditemukan memberi gambaran akibat kekerasan tumpul, berbeda dengan cedera yang diakibatkan bagian kapak yang tajam, yaitu luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari kedua VR tersebut, tidak bisa diperoleh penjelasan perihal perlukaan atau kelainan yang menyebabkan Marsinah tewas. Hal ini terjadi menurut penulis disebabkan antara lain oleh pembuatan VR yang di luar kelaziman. Maka, menjadi pertanyaan besar, kekerasan seperti apa yang bisa menimbulkan cedera pada korban? Dalam hal ini dimulai dari luka terbuka pada lamia minora kiri, tulang kemaluan kiri yang patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan yang patah, tulang usus kanan tengah yang patah dan terpisah, serta tulang kelangkang kanan yang patah seluruhnya. Jelas kekerasan tersebut dimulai dari sebelah kiri, kemudian setelah membentur tulang usus kanan lalu memantul ke tulang kelangkang. Ketika Trimulya meminta pendapat tentang kekerasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan kerusakan sedemikian hebat, padahal pangkal dari kerusakan itu dimulai dari labia minora kiri. Saya sebagai saksi ahli berpendapat akibat luka tembak. Kasus Marsinah menjadi kontroversi dan kesaksian saya dianggap konyol oleh sebagian teman. Secara tidak langsung, saya memang seolah mempertaruhkan profesi dan diri saya. Kematian Marsinah seperti selalu ada yang kurang. Walau para pelaku sudah ada dan sudah dijatuhi hukuman penjara, tetapi tetap saja menjadi suatu pertanyaan besar di kepala.
Ada apa di balik kematian aktivis buruh itu? Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tragedi Tanjung Priok. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa, kasus tragedi Tanjung Priok yang banyak menelan korban jiwa, lambat tapi pasti, akan dapat terungkap. Di dalam mencari kejelasan perihal apa yang sebenarnya dialami oleh para korban, pemeriksaan cara kedokteran forensik merupakan hal yang mutlak. Tidak cukup sekadar pengakuan dari mereka yang pada saat itu terlibat dan bertanggung jawab. Tenggat waktu yang begitu lama antara saat terjadinya tragedi dan saat pemeriksaan forensik yang akan dilakukan sudah pasti sangat berperan di dalam upaya pembuktian, mencari kelainan yang diderita oleh para korban. Di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, mengulur-ngulur waktu merupakan hal biasa. Mereka, para pelanggar HAM, sangat mengetahui bahwa hasil pemeriksaan forensik sangat dipengaruhi oleh faktor saat pemeriksaan. Di samping 3 faktor lain, yaitu faktor keaslian benda bukti, teknik pemeriksaan, dan faktor koordinasi yang baik. Dokter forensik mutlak dilibatkan dalam mengungkapkan kasus Tanjung Priok. Dalam hal ini, dokter spesialis forensik yang harus melakukan pemeriksaan terhadap para korban bukan dokter lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi tubuh korban yang telah hancur dan hanya tinggal kerangka. Apa yang diharapkan dari dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas para korban yang tinggal kerangkanya saja? Yang pertama, tentunya harus dapat dipastikan bahwa kerangka itu benar kerangka manusia. Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan kerangka itu dengan mudah dapat menentukan jenis kelamin dari tengkorak atau panggul, tinggi badan dari perhitungan tulang panjang, perkiraan umur dari pertumbuhan gigi, bentuk rongga mata, dan bentuk rahang atas. Pemeriksaan itu disebut pemeriksaan identifikasi yang di dalam setiap perkara pidana tidak boleh salah. Hal yang banyak tidak disadari dari pemeriksaan penentuan identitas korban adalah mutlak dibutuhkan data pembanding yang bisa diperoleh dari pihak para korban yang menyimpan data semasa korban masih hidup. Foto wajah, data gigi, cacat bawaan, atau ciri khusus, serta tinggi korban. Tanpa data sebelum korban tewas atau yang dikenal dengan data antemortal, pemeriksaan dokter forensik menjadi mubazir. Lalu, untuk mencegah kekeliruan dalam istilah medis, pihak keluarga para korban di dalam menyampaikan data pembanding tersebut harus didampingi atau disupervisi oleh dokter. Sebagai contoh, dari foto korban semasa hidup, dengan menggunakan perangkat yang disebut quick cephaloimage, dokter forensik dapat memastikan bahwa tengkorak yang diperiksa tersebut sesuai dengan foto korban semasa hidup. Sekali lagi, tanpa data antemortal, penentuan identitas korban menjadi tidak mungkin. Kedua, setelah identitas atau jati diri korban yang sudah tinggal kerangka tersebut diketahui, dokter forensik akan berusaha menemukan kelainan pada kerangka tersebut. Luka tembak pada kepala, tulang, serta panggul akan mudah diketahui. Masalahnya akan menjadi mungkin apabila tembakan hanya mengenai bagian yang lunak, yang pasti telah hancur dengan berlalunya waktu. Kekerasan pada tengkorak atau tulang akan mudah diketahui oleh dokter forensik dari retakan yang ada pada tengkorak. Bahkan dapat diketahui berapa kali korban terkena benda tumpul. Begitu pula cekikan pada leher, di mana dokter bisa menemukan adanya patah tulang. Dokter dapat merekonstruksi arah datangnya kekerasan tumpul yang dialami korban. Seperti halnya pada korban yang ditembak, kelainan atau patah tulang dan tengkorak baru bisa dilihat apabila kekerasan yang mengenai tubuh mereka adalah bagian yang keras atau tulang. Apabila misalnya korban diinjak-injak perutnya sampai hati atau limpahnya hancur, dan tentu saja hal tersebut berakibat fatal, dokter forensik tidak mungkin akan dapat menentukan karena bagian tubuh yang rusak akibat terinjak adalah bagian atau jaringan yang lunak, yang dengan berlalunya waktu akan sirna dan tidak mungkin lagi dapat ditentukan oleh dokter forensik. Dari uraian di atas, yaitu faktor waktu pemeriksaan yang begitu lama sejak para korban mendapat kekerasan atau perlukaan sampai dilakukan pemeriksaan forensik oleh dokter, sangat berpengaruh dan menentukan hasil. Pihak keluarga para korban harus menyadarinya. Apabila dokter forensik memang tidak berhasil menemukan kelainan pada bagian yang keras atau tulang, di dalam kesimpulan dokter forensik akan mengutarakan bahwa pada korban tidak ditemukan benda-benda atau tanda-tanda kekerasan.
Hal ini bisa diartikan memang tidak ada kekerasan pada tulang korban, atau memang ada kekerasan, tetapi kekerasan itu tidak sampai merusak tulang atau hanya bagian tubuh korban yang lunak, seperti otot, jantung, hati, atau organ lain yang mengalami kerusakan. Bahwa dalam upaya membuktikan adanya kasus pelanggaran HAM yang sampai menewaskan korban dan kendala waktu pemeriksaan forensik yang terlalu lama, maka dalam rangka mencari kejelasan dan pengungkapan kasus, mutlak dibutuhkan koordinasi antara pihak keluarga korban, para saksi, penyidik, dokter, serta temuan yang diperoleh pihak Komnas HAM memungkinkan kita untuk membangun dan menyusun kepingan-kepingan fakta menjadi suatu bangunan kasus yang jelas sehingga dapat menyeret para tersangka dan pihak yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan atau ketertiban. Waktu peristiwa Tanjung Priok itu terjadi ke meja hijau. Mengingat di era reformasi ini, supremasi hukum merupakan sesuatu yang harus dapat diwujudkan. Maka penggalian mayat mutlak harus dilakukan. Pasal 135 KUHP menyatakan, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang ini. Bila kita menjunjung supremasi hukum, hanya pihak penyidik atau Polri yang berwenang memerintahkan penggalian mayat. Komnas HAM harus bisa meyakinkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya pihak penyidik agar dalam kasus Tanjung Priok ini dilakukan penggalian mayat. Pihak keluarga para korban kasus Tanjung Priok harus pula bisa mendesak penyidik agar melaksanakan penggalian mayat keluarga mereka yang tewas dan pemeriksaan terhadap para korban itu dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Kita akhiri dulu bacaan kita hari ini. Nanti kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu misteri kematian sang proklamator. Semoga dengan aku baca ini wawasan kalian itu semakin terbuka dan pengetahuan kalian tentang politik Indonesia juga semakin terbuka, dan mungkin juga kemampuan kalian dalam melihat suatu kejadian itu juga lebih luas lagi. So, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sehat selalu, semangat selalu, dan tetap waras. Terima kasih, selamat siang.